Pertama, kita prihatin ya. Saya ucapkan duka cita kepada keluarga Vina itu ya. Memang pertama dia bilang itu korban pemerkosaan dan tabrak lari. Nah, pertama dibilang tabrak lari dulu. Tapi kalau tabrak lari kok motornya utuh. Motor tidak ada apa-apa. Tapi kok mayat laki-laki ditaruh di situ, mayat perempuan bawa blur gitu ya. Tetapi motornya tidak apa-apa. Setelah saya pikir lama, baru terungkap ternyata perempuannya diperkosa. Kemudian cowoknya juga dibunuh. Tetapi kan polisi harusnya mengantisipasi ini dan telah mengambil sidik-sidik jarinya, termasuk modusnya, karena tidak ada kerusakan pada motor itu. Nah, sekarang dibuat jadi film ya, film Vina, jadi rame lagi. Nah, setelah dari rame, katanya ada polisi atau berseragam polisi atau oknum polisi diduga mengancam keluarganya. Jangan dibikin rame lagi. Pada saat mau syuting ya? Ya. Boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Ya, Coba. saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi keluarga dulu ya. Menatakan apa? Bilang apa? Oknum polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya, cuman dia bilang Intel aja. Pakai seragam atau pakai apa? Nggak pakai baju bebas. Baju bebas. Ya. Ya. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi katanya. Jadi nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Nggak tahu. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Ya. Gitu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, Ya, tim saya. timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk Ya, syuting. salah satu. Ya, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Nah, ini harus ditangkap karena ini mengetahui ini yang mengancam ini. Jadi orang-orang seperti ini harus segera ditangkap. Lebih bagus Indonesia mati kita bersama daripada membiarkan hidup seperti ini. Gitu loh. Jadi orang yang berani mengancam ini pasti dia tahu apa yang terjadi. Itu menurut saya. Dan saya yakin ini pelakunya itu pasti orang hebat. Dan informasi yang saya dengar di televisi itu dia dari geng motor ya, dan keluarga polisi gitu. Jadi kalau bisa ini harus dihukum mati ini. Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sampai yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga Dari katanya kan telinganya? berisingan. Oh, di foto Bolong. yang dilihatin itu ya? Oke. Sama dari muka udah beda Udah beda banget. sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO, Iya. dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah, di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh, rambutnya keriting. rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap tuh beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Menanggapi pernyataan Saka, kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudhya Alamsyah, menyebut hal ini menjadi bukti kekeliruan. Misalnya merubah wajahnya, merubah polanya, saya yakin sidik jarinya pasti sama. Apapun ceritanya, biar wajah berubah, tapi sidik jari pasti sama. Apabila polisi bekerja untuk mengambil sidik jari daripada mayat-mayatnya itu. Gitu. Memang benar, no viral, no justice. Apa-apa kalau tidak diperalkan
polisi kita ini tidak bisa bekerja.